Kita bersama-sama buka kitab suci, kita akan membaca kitab Kejadian pasal 12. Bersama-sama kita akan membaca ayat pertama sampai ayat ketiga. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengutuk. Di dalam hikmat-Mu, bijaksana-Mu, Engkau memilih orang-orang yang mendapat belas kasihan-Mu. Dan kami bersyukur untuk keselamatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, bukan karena kami layak, tetapi oleh karena Engkau adalah Tuhan yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan. Dan hari ini sekali lagi kami datang menghadap meminta belas kasihan dan anugerah-Mu. Sebagaimana Tuhan telah menganugerahi pengertian dan hikmat kepada orang-orang kudus-Mu dalam sepanjang sejarah, biar Engkau juga hari ini beranugerah kepada setiap kami. Melalui bacaan yang akan kami renungkan, Roh Kudus bekerja menuntun setiap kami untuk masuk ke dalam kehendak-Mu. Kami ingin menyambut anugerah dan berkat-Mu ini ya Tuhan, siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan masuk terlebih dahulu kepada struktur dari kitab yang akan kita renungkan, yaitu kitab Kejadian. Nah saudara, di dalam Kejadian seringkali ada pola yang berulang. Pola itu misalnya secara sederhana kalau kita lihat misalnya dari Adam sampai Nuh, itu ada 10 generasi. Nah saudara sekalian, apakah betul tepat dari Adam sampai Nuh itu 10 generasi? Mungkin bisa jadi memang betul-betul ada 10 generasi. Tetapi mungkin juga ada semacam editing, jadi ada generasi yang mungkin dilewatkan dan sebagainya. Karena ada sesuatu tujuan yang mau dicapai oleh Musa sebagai penulis. Nah saudara sekalian, jadi dari Adam dan Nuh, Alkitab mencatat ada 10 generasi, lalu kemudian dari Nuh ke Abraham itu 10 generasi. Dan polanya sama, dari Adam, Nuh, lalu kemudian setelah sampai ke Nuh, Tuhan memberikan berkat. Nah ini adalah covenant yang Tuhan berikan kepada Nuh. Lalu kemudian dari Nuh masuk kepada Abraham 10 generasi, dan Tuhan memberikan berkat. Jadi ada pola 10. Dan selain ada pola 10, biasanya di dalam kitab Kejadian ada gerak simetrik angka 7. Jadi angka 7 atau angka 10. Nah, misalnya nanti kita akan membaca ada 7 berkat yang diterima oleh Abraham, 7 berkat yang diterima oleh Ishak, 7 berkat yang diterima oleh Yakub. Jadi ada pola seperti itu. Nah pola-pola semacam ini mau menyatakan bahwa di belakang tindakan-tindakan yang kelihatan biasa, ternyata ada campur tangan Tuhan. Ada pola-pola di mana manusia diperkenalkan bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu intervensi, Tuhan itu bukan nun jauh di sana tapi hadir di dalam keseharian manusia. Ketika kita memperanakkan orang lain, lalu kemudian ketika kita melakukan tindakan, ada pola-pola di mana Tuhan mau berkomunikasi, saya hadir di tengah-tengah kamu. Nah saudara sekalian, dan di antara pola-pola ini kita melihat bahwa Abraham juga mengalami ujian dalam kehidupan. Dan dicatat dalam kitab Kejadian 10 kali. Ada 10 peristiwa besar dalam hidup Abraham, di mana dia harus menghadapi kesulitan. Dan dicatat ada 10 kali. Dan ada pola juga saudara. Ujian, istirahat. Ujian, istirahat. Dan ketika istirahat ada blessing dari Tuhan, ada berkat dari Tuhan. Jadi kita melihat bahwa ujian itu bukan cuma 1 dan 2. Sepanjang kisah Abraham dicatat ada 10, mungkin lebih saudara.
tetapi itu yang penting yang dicatat dalam kitab suci. Demikian dalam hidup kita, saudara, bukan cuma 1, 2, tapi ada serangkaian ujian yang harus kita hadapi. Tetapi ada hal yang indah yang kita lihat bahwa Tuhan bukan cuma menguji, tetapi Tuhan juga memberikan tempat istirahat, karena Tuhan mengerti kita itu lemah. Maka bukan ujian tancap gas tidak berhenti-berhenti, tapi kita lihat pola ujian, ada istirahat. Ujian ada berkat, ujian ada ketenangan. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kita akan menghadapi ujian dan kita akan mempunyai berkat. Nah, tetapi kalau kita melihat ada susah dan senang yang nanti di dalam kitab Kejadian, puncaknya adalah ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak. Kalau kita ditanya sebetulnya yang paling indah, yang paling penting dalam hidup Abraham itu apa? Kita akan mengatakan dia manusia yang hidupnya diberkati. Kita tidak membicarakan bagaimana Abraham harus melepas Ismail. Sesuatu yang mungkin tidak gampang bagi Abraham. Itu kan kita dari perspektif kita, Ismail ya lepas saja. Kenapa? Ismail bukan dipilih oleh Tuhan kok. Tetapi bagi Abraham yang menyayangi Ismail, melepaskan Ismail itu tidak gampang. Buat kita Lot itu anak kurang ajar, lepas saja. Iya, buat perspektif pembaca kita. Tapi bagi orang yang tidak punya anak seperti Abraham pada waktu itu, dan ada orang namanya Lot, dan Tuhan berfirman akan memberkati dia menjadi bangsa yang besar, dan belum punya anak, maka apa yang ada dalam pikiran Abraham? Mungkin Lot yang akan menurunkan anak itu, dan belum ada firman bahwa Ishak yang akan Tuhan pakai. Lalu kemudian Lot mengatakan, saya mau pergi. Betapa susah hati Abraham, berat pada waktu itu. Kita nggak akan kepikiran begitu. Oh, Abraham orang yang susah hati. Enggak, kita akan mengatakan Abraham orang yang diberkati. Lihat aja berkatnya begitu besar. Lihat aja Abraham termasyur. Lihat aja Abraham begitu terkenal, begitu hebat dicatat dalam kitab suci. Jadi ketika kita melihat Abraham, kita sukses melihat sesuai dengan perspektif Tuhan. Tuhan ingin ketika kita melihat Abraham secara realistis, ada begitu banyak ujian. Tetapi kisah Abraham ditutup dengan kesimpulan, dia adalah manusia yang sangat diberkati. Masalahnya adalah bagaimana saudara melihat hidup masing-masing. Saudara melihat diri saudara sebagai manusia yang ditulahi, yang dikutuk, atau manusia yang diberkati. Hidup saya dan saudara adalah serangkaian itu. Serangkaian ujian demi ujian. Dan serangkaian berkat demi berkat. Tapi seringkali kita gagal melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan di tengah-tengah segala kesulitan ada berkat pemeliharaan dan istirahat. Kita gagal itu. Dan ketika kita mengambil kesimpulan, oke, kita belum ending semua ya saudara ya. Tapi di tengah-tengah itu ketika kita stop dan melihat ke belakang, yang kita lihat biasanya saya orang malang. Saya orang yang tertindas. Saya orang yang ditulahi. Tetapi bukan itu saudara yang menjadi rencana Tuhan, dan itu adalah agenda setan. Seperti dalam kitab Ayub, setan berusaha menipu kita dan meyakinkan kita Allah itu sadis, Allah itu kejam, Allah itu jahat. Maka ketika setan menantang Tuhan, tidak ada iman di bumi ini Tuhan, tidak ada. Yang ada adalah mereka beriman karena Tuhan memberkati. Lihat itu Ayub, Ayub kaya, Ayub sehat, keluarganya baik. Ya tidak heran dia cinta engkau Tuhan. Ambil semua yang kau berikan, dia akan mengutuki engkau. Itu adalah tantangan integritas. Apakah dengan tidak mendapatkan berkat, Ayub masih mencintai Tuhan dan masih mau beriman kepada Tuhan? Dan tantangan setan itu menjawab pertanyaan paling krusial. Di bumi ini ada iman apa tidak? Ada iman sejati atau tidak? Maka bersyukur ada kitab Ayub. Karena kitab Ayub menjawab tantangan yang paling menakutkan. Ada keadilan tidak? Ada iman tidak? Ada sesuatu ketulusan tidak? Ataukah semuanya itu hanya uang? Zaman sekarang bukankah kita juga mendapatkan tantangan semacam itu? Orang Kristen itu ujung-ujungnya minta berkat. Orang Kristen itu ujung-ujungnya minta sehat.
Orang Kristen ujung-ujungnya minta jabatan, orang Kristen ujung-ujungnya minta kaya. Ambil semuanya itu, masih mau beriman nggak sama Tuhan? Dan itu giliran kita loh, saudara sekalian, untuk menjawab tantangan itu. Masih ada nggak iman di bumi itu? Dan Ayub membuktikan ketika semua diambil, dia masih beriman pada Tuhan. Ayub tidak sempurna, banyak mulutnya keluar kalimat-kalimat tidak penting, saudara. Banyak mulutnya keluar kalimat-kalimat yang nyebelin. Banyak dari mulutnya keluar kalimat-kalimat yang sebetulnya ngawur. Tuhan ampuni, saudara. Kenapa? Karena di dalam seluruh kehidupan Ayub, dia menunjukkan dia beriman. Dan mungkin sekarang saatnya saya dan saudara harus menjawab, meskipun tidak tertulis terpampang di mana-mana. Paling tidak kita menunjukkan pada dunia, masih ada iman apa tidak? Nah, saudara sekalian, Abraham adalah orang yang diuji demikian berat, tetapi dia dipimpin oleh Tuhan, bertumbuh sampai dari pasal 12 sampai pasal 22. Di dalam pasal 22 kita melihat level iman Abraham berbeda, dan itu artinya dia bertumbuh. Demikian juga dengan kita. Setelah dari pasal 12 menuju 22 itu puluhan tahun, dan puluhan tahun menghadapi kesulitan membuat Abraham bertumbuh. Kita juga harusnya demikian. Puluhan tahun lewat kesulitan kita bertumbuh. Tidak bisa begitu bertobat kita iman kayak Paulus. Tidak bisa, saudara. Tetapi lewat kesulitan demi kesulitan demi kesulitan, kita satu step demi satu step bertumbuh. Saudara sekalian, kita melihat 10 ujian Abraham itu ya. Yang pertama sampai yang ke-10 saya mungkin tidak akan detail, tetapi saya akan menunjukkan bahwa ternyata ada paralel di dalam ujian-ujian itu. Saya ambil contoh begini. Ujian 1 sama ujian 10 itu paralel. Pasal 12 dibuka dengan kalimat lah leka. Go, arise. Bangkit, pergi. Pasal 22 dibuka dengan kalimat yang sama, lah leka. Go, arise. Jadi sebetulnya Musa mau menunjukkan pasal 12 sama pasal 22 itu ada paralel. Nah, ini kalau dalam sastra Ibrani namanya adalah kiasmus, penulisan secara kiasmus. Jadi ujian 1 dan 10 sama, dia harus meninggalkan. Tetapi bedanya, nanti kita akan masuk di pasal 22. Pasal 1 itu ketika Abraham pergi, Abraham itu ragu-ragu. Kita sudah bahas ketika membahas Terah. Mampir dulu di Haran. Nah, di sini kita melihat Tuhan itu tidak menyalahkan Abraham. Ketika kita baca kitab Ibrani, Tuhan langsung memuji Abraham meninggalkan Ur dengan iman. Berarti meskipun imannya saat itu masih iman bayi, masih iman belum sekuat pasal 22, bagi Tuhan iman adalah iman. Tuhan bersuka atas iman Abraham. Demikian ketika kita melihat orang baru bertobat, kita harus sabar. Dia menunjukkan iman, meskipun mungkin masih banyak kelemahan, masih banyak kesalahan. Dia mau melayani, dia mau melakukan sesuatu, banyak kekurangan. Tetapi iman adalah iman. Kita harus sabar, menanti iman itu bertumbuh. Nah, di dalam pasal 12 berkatnya banyak. Pasal 22 tidak ada berkatnya. Cuma pergi persembahkan anakmu, dan Abraham langsung pergi, imannya kuat. Pasal 12 hari depan cerah, pasal 22 tidak ada hari depan. Coba saudara bayangkan Tuhan mengatakan, kamu akan saya jadikan bangsa yang besar lewat Ishak. Hanya lewat Ishak, tidak lewat Ismail, tidak lewat yang lain-lain. Lot Tuhan bukan, hanya lewat Ishak. Jadi kunci Abraham dapat hari depan adalah Ishak. Sekarang Tuhan bilang, persembahkan Ishak. Abraham kan mikir loh, gimana caranya? Bisakah Tuhan menepati janjinya kalau kunci pemberian janji yaitu Ishak dipersembahkan? Di tengah kebingungannya, Abraham mempersembahkan Ishak. Kitab Roma mengatakan, Paulus mengatakan, Abraham itu percaya bahwa kalaupun dia mempersembahkan Ishak, Tuhan bisa membangkitkan dia. Karena Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang membangkitkan orang mati. Wah, itu iman luar biasa. Jadi saudara sekalian, 1 dan 10 paralel. Ujian 2 dan 3 paralel dengan 8, 9. 2 itu Sarah mau diambil Fir'aun. Paralel dengan 8, Sarah mau diambil Abimelekh. Lalu ketiga, itu adalah ia berpisah dengan Lot.
9, ia berpisah dengan Ismail. Dua-duanya menyakitkan. Lalu kemudian ujian keempat, paralel dengan 7. Ujian keempat, Lot diculik. Dia harus berperang habis-habisan, saudara. Berperang, jadi itu harus ada keberanian, harus ada mengalahkan ketakutan, pergi jauh dari Beersheba ke Dan. Nanti kita akan pelajari itu, saudara, dari Beersheba ke Dan. Dan Beersheba itu kalau zaman sekarang dari Sabang sampai Merauke, kira-kira begitu ya, dari ujung ke ujung, dari Dan bagian utara ke Beersheba, itu bahasa Alkitab. Jadi dia dari Beersheba berperang menuju sampai ke Dan, itu perjalanan panjang, bawa 300 orang. Saudara kalau misalnya traktir 300 orang pergi ya, selama 2 minggu kira-kira habis berapa gitu. Ya, sekali makan, apalagi yang diajak makan tuh tentara loh, saudara, makannya banyak loh, suka perang gitu. Nah Abraham tuh pergi berperang membebaskan Lot, bisa mati dia, saudara. Sementara itu paralel dengan ujian ke-7, di mana Lot mau dimurkai oleh Tuhan, Sodom dan Gomora, dan Abraham berdoa supaya Lot diselamatkan. Mengenai Lot. Dan yang terakhir, puncaknya adalah ujian 5 dan 6. 5 adalah dia harus menanti Ishak. 6, dia nggak sabar, dia akhirnya muncul Ismail. Ya, jadi kita melihat di situ inti tengahnya adalah Ishak dan Ismail. Nanti kita akan pelajari hal itu lebih lanjut. Nah, jadi saudara, kita melihat ada paralel-paralel demikian, dan kita melihat, waduh, ujiannya berat ya, 10 kali ujian. Tetapi 10 macam berkat. Sehingga apa yang kita harus pikirkan di dalam kehidupan kekristenan kita, kesulitan itu sesuatu yang kita prediksi, sesuatu yang kita sudah antisipasi, sesuatu yang akan datang. Kita tidak akan bisa lewat itu. Saya orang beriman, saya nggak akan ada kesulitan. Beda, saudara, tidak begitu. Abraham itu beriman dan hidupnya penuh kesulitan. Tetapi bedanya apa? Kesulitan itu adalah sesuatu yang Tuhan akan pakai untuk melatih karakter. Itu nanti dalam kitab Yakobus dan kitab Roma dikatakan begitu. Itu dipakai untuk melatih kita, menyempurnakan kita. Dan kita jangan lupa bahwa di tengah-tengah kesulitan itu ada berkat pemeliharaan dan istirahat yang akan Tuhan sediakan. Saudara, Tuhan memberkati Abraham dengan 7 macam ungkapan dan dengan 5 kata berkat. Jadi kalau saudara bandingkan dalam pasal 1 sampai pasal 11 kitab Kejadian, muncul 5 kali kata berkat. Berkat, 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 berkat 5 kali. Tapi dalam pasal 12 cuma ayat 1 sampai 3 kata berkat juga muncul 5 kali. Jadi 3 ayat itu sama dengan 11 pasal. Apa yang mau Alkitab nyatakan? Berkat Abraham itu luar biasa. Karena itu adalah induk janji-janji selanjutnya. Nanti Paulus mengatakan tidak ada banyak janji. Begitu banyak janji di dalam Alkitab itu adalah variasi dari satu janji, yaitu janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Nanti janji itu dimiliki oleh Ishak. Nanti janji itu dimiliki oleh Yakub. Dan nanti janji itu kita bisa miliki. Jadi kalau saudara mau diberkati, saudara harus mendapatkan berkat Abraham. Tuhan 1 kali memberi janji itu, memberi berkat itu, dan kita harus menerimanya, yaitu kita harus menjadi keturunan Abraham, baru mendapatkan itu. Loh, caranya gimana? Nanti Paulus katakan, kamu akan mewarisi janji atau berkat Abraham kalau kamu ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus, kita adalah pewaris berkat Abraham. Diberkati seperti Abraham. Betul-betul kita alami di dalam Tuhan Yesus. 7 itu apa? Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, pertama. Kedua, dan aku akan memberkati engkau. 3, dan membuat namamu masyhur. 4, sehingga engkau menjadi berkat. 5, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. 6, dan orang yang mengutuki engkau akan kuhukum. 7, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lengkap, saudara. Lawan Abraham kena batunya. Memberkati Abraham diberkati. Dan dia akan termasyhur namanya. Jadi ini adalah 7 ungkapan berkat yang nanti juga akan diterima oleh Ishak.
dan juga nanti diterima oleh Yakub. Dan ketika Tuhan memberkati Ishak, dia mengucapkan kalimat, aku memberkati engkau karena mengingat janjiku pada Abraham. Jadi bukan karena engkau juga anak baik, Ishak. Ishak kan anak baik, saudara. Anak taat luar biasa. Ishak juga imannya baik sekali. Dia tipenya beda. Saya khotbah di pusat mengenai Ishak. Tipenya Ishak agak beda sama Abraham. Abraham tuh fighter, saudara. Ishak tuh lebih kayak filsuf gitu loh. Suka merenung kemana-mana, reflektif gitu ya. Ketika ngadepin Abimelekh, sama-sama Abimelekh, tapi mungkin beda. Abraham ketika ketemu Abimelekh, saya mau damai sama kamu. Abraham langsung bilang, sumurku kamu colong. Nah, gitu Abraham. Gitu. Ngamuk langsung gitu. Mana sumurku gitu kan? Oh, aku nggak tahu, mungkin anak buahku. Gitu. Balikin, gitu. Abraham begitu. Ishak, saudara, sumurnya dicolongnya bukan cuma satu, buahnya dicolong. Ketemu Abimelekh, iya Abimelekh, kamu cari saya Abimelekh, ngomongnya gitu. Bukannya kamu benci aku. Cuma ngomong gitu, saudara, nyindir. Kalau Abraham kan galak, apa kamu? Panglima perang, saudara. Ishak ketemu sama Abimelekh, kok kamu cari aku, bukannya kamu benci sama aku. Dulu usir-usir, sekarang ngapain muncul di sini? Ya kan kamu diberkati Tuhan, aku nggak mau cari gara-gara. Karena kalau misalnya aku ngelawan kamu, aku dikutuk Tuhan. Kalau aku memberkati kamu, aku akan diberkati. Jadi Ishak itu tipenya enggak seperti Abraham, saudara. Tetapi yang indah adalah Tuhan bicara sama Ishak, saya memberkati kamu karena janjiku pada Abraham. Ishak baik, dia taat. Itu begitu, saya percaya Ishak ada sense, dia mau dikorbankan. Dan ketika ditangkap, saudara jangan pikir Ishak tuh anak umur 7 tahun loh, saudara. Ya, nanti kita akan lihat ya dia umur berapa ya, tapi yang pasti dia cukup kuat untuk tonjok papanya. Ya, jadi Ishak waktu itu tuh kuat loh, saudara. Ya, jadi kuat. Dan apalagi kalau kita melihat domba yang dipersembahkan adalah domba yang tanpa cacat di dalam kitab suci. Ishak mungkin badannya tuh strong, kuat. Siap untuk dipersembahkan. Jadi ketika ditangkap, "Loh, Papa, apa yang kau lakukan?" Dia kemudian bergerak membanting papanya gitu ya. Itu lalu kemudian apa Papa? Dia keluarkan pisau, dia ambil tongkat gitu kan ya. Wah, itu lalu kemudian silatnya keluar gitu. Mungkin aja terjadi. Tapi Ishak diam, ditaruh di situ menunjukkan apa? Dia taat, saudara. Tuhan bilang, Ishak, kamu tidak boleh ke Mesir. Kamu harus pergi ke Filistin saja, pergi ke Gerar. Baik Tuhan, taat. Dia bukan tipe anak tukang berontak sama papa mamanya, sama Tuhan marah-marah. Enggak, saudara. Jadi Ishak anak baik, tapi Tuhan mengatakan, bukan karena kamu Ishak anak taat, anak nurut, anak baik. Karena aku janji pada Abraham, aku memberkati engkau Ishak. Dan nanti memang ketaatan Ishak juga akan diberkati, saudara. Maka dia mendapat triple blessing. Ya, jadi karena ketaatannya nanti, ya, nanti kita akan masuk kepada covenant pasal 15. Covenant itu unconditional atau conditional. Nanti kita akan melihat di situ. Apakah kalau kita diberkati bukan karena kita baik, ketaatan tidak ada maknanya. Nah, nanti kita akan pelajari waktu masuk di dalam pasal 15. Jadi saudara, ada 7 ungkapan berkat menjadi pola. Nah, lalu kemudian ada pola lagi dalam kitab Kejadian, yaitu yang dipilih biasanya bukan anak yang dianggap pantas. Misalnya, Abraham itu bukan anak sulung. Kita sudah pelajari. Dia dipilih. Artinya yang lain tidak dipilih. Nahor tidak dipilih. Haran tidak dipilih, mati duluan. Terah tidak dipilih. Lalu kemudian, saudara sekalian, yang dipilih bukan Ismail, lebih dulu lahir kan? Yang dipilih Ishak. Nanti Ishak punya anak 2, yang satu maco, yang satu anak mami. Saudara, Yakub waktu disuruh nipu papanya, disuruh mamine kan? Apusono papamu. Ma, nek ketahuan aku dikutuk piye, Ma? Mati toh dikutuk sama papi nih. Ribka bilang apa? Kalau sampai ketahuan, aku tanggung jawab. Strong mother, ya kan? Terus anaknya, iya Ma, aku nurut kamu, Ma. Sudah tahu Yakub umur berapa? Oh iyalah, anak remaja takut sama mamae gitu, dikempit mbek mamae nurut gitu kan. Sudah tahu Yakub umur berapa? Kemungkinan umur 70. Udah engkong-engkong, dia lambat nikah, saudara.
Beda sama Ishak. Ishak menikah sekitar 40 tahun. Ya, jadi kita melihat bahwa Yakub itu bukan ABG. Jadi Yakub itu anak mami, saudara. Dan memang Ribka strong sih. Ya kan, saya pernah cerita bagaimana Ribka mengangkat galon buat kasih minum unta itu loh. Itu kira-kira 200 galon aqua, saudara. Strong, timba gitu ya, 200 galon gitu ya. Saudara mau pilates mau apa nggak kalah si Ribka gitu kan ya. Dia olahraganya nimba air gitu. Kuat kok, strong gitu. Ya. Nah, jadi melengkapi sama si Ishak yang tenang gitu. Makanya kan dia ayo gini, apa? Papamu tuh lambat, kita desek gitu. Nah, Ribka kan strong begitu, strong mother. Nah, Esau maco, saudara. Kalau zaman sekarang bandingin, kira-kira dia mungkin naiknya itu SUV off-road, saudara. Ya, dia naik SUV itu Esau. Terus kalau naik motor ya Harley gitu kan ya. Wah, itu strong gitu ya. Lah, kalau Yakub tuh tipikal anak mami yang suka jaga toko, punya duit invest, jago sih kalau gitu. Dia jago banget kalau urusan kerja jago. Wah, dia bisa menggandakan uang tuh berkali-kali lipat kan, hartanya kan jadi banyak sekali gitu ya. Jadi tipe-tipe yang gitu tuh Yakub pinter gitu ya. Jadi kalau udah kerja tuh kerja niat itu. Tapi kalau petualangan, ayo hiking, woi so nomor 1 hiking. Yakub, aduh aku keseleo gitu. Nggak mau yang gitu-gitu. Jadi kalau dari perspektif leadership, lihat tipikalnya, wah ini nomor 1 nih, pilih yang strong dong, Esau. Tuhan bilang apa? Aku pilih Yakub. Nanti kan diulang, saudara, pada waktu misalnya anaknya Yusuf. Yusuf kan juga anak bontot-bontot, saudara ya. Meskipun bagi Yakub dia anak sulung dari orang yang dicintai. Nah, makanya ketika Manasye sama Efraim, Yakubnya udah begini, tangannya diambil sama si Yusuf, mau tangan kanannya ditaruh di atasnya Manasye. Tiba-tiba saudara udah kayak begini, si Yakub ngilang, set gitu. Nah, ada yang bilang ini bentuk salib dan sebagainya gitu kan ya, tep gitu. Nah, jadi ketika ngilang itu si Yusuf, waduh, papa ini udah rabun kali ya, minus gitu kan ya. Yakub bilang, saya tahu apa yang saya lakukan. Ini kehendak Tuhan. Jadi Tuhan pilih yang bungsu. Nanti juga si Daud kan begitu, dipilih yang bungsu. Nah, saudara jangan sampai saudara punya pikiran begini, puji Tuhan aku bungsu, Pak. Tuh kakakku itu tidak dipilih Tuhan itu ya. Jangan begitu, saudara. Maksudnya adalah pada waktu dulu Tuhan mau menyatakan pilihannya itu bukan berdasarkan apa yang seolah-olah dilihat oleh manusia baik. Jadi seringkali pilihan Tuhan itu bukan berdasarkan karena jasa manusia dan sebagainya. Itu yang Tuhan mau komunikasikan ke kita. Itu sebabnya Abraham dipilih bukan karena Abraham itu hebat dan sebagainya. Abraham juga penyembah berhala, tapi karena belas kasihan Tuhan pada orang-orang yang dianggap tidak layak. Panggilan itu anugerah. Nah, sekarang kita masuk ke panggilan itu sendiri. Abraham adalah orang yang dipanggil, dan dipanggil itu seringkali kita harus memperhatikan, dipanggil artinya kita itu meninggalkan. Panggilan Tuhan kepada kita adalah panggilan untuk meninggalkan. Kita dipanggil meninggalkan identitas lama kita. Kita bukan identitas yang dibentuk oleh dunia, tapi Allah akan membentuk identitas kita menjadi identitas yang baru. Kamu bukan lagi penyembah berhala, kamu bukan diikat oleh dosa, tetapi kamu akan dipanggil untuk satu tugas. Abraham dikatakan kamu akan menjadi bapak banyak bangsa, bukan hanya bapak bangsa. Abraham nanti akan diubah menjadi Abraham. Dan proses untuk meninggalkan itu menyakitkan, saudara. Sehingga di dalam proses kita mengikut Tuhan ada momen di mana kita merasa sakit. Kita harus meninggalkan. Nah, saudara sekalian, kalau Pilatus masalahnya dia tidak mau meninggalkan. Dia mau Yesus. Dia tahu Yesus baik. Tapi dia tahu kalau dia menyelamatkan Yesus, maka dia akan dimarahi rakyat banyak. Karena rakyat banyak mengatakan salibkan dia. Jadi dia pikir gimana Yesus, tapi juga jabatan. Ya Yesus, ya uang. Ya Yesus, ya kekayaan. Ya Yesus, ya nama baik. Karena kalau rakyat berontak, dia bisa dipecat jadi gubernur. Maka dia punya solusi Barabas. Tapi Barabas pun tidak bisa menyelamatkan Yesus.
Karena Yesus nanti yang mungkin menyelamatkan orang-orang seperti Barabas, bukan Barabas menyelamatkan Yesus. Nah, saudara sekalian, maka di situ Pilatus akhirnya karena mau kompromi, akhirnya juga dibuang. Tidak bisa. Kita harus berani menyerahkan, saudara, apa yang mungkin penting untuk mendapatkan Yesus. Dan itulah yang namanya panggilan. Mungkin itu rasa nyaman kita. Mungkin itu adalah lingkungan kita, orang-orang yang kita kasihi. Mungkin itu adalah orang-orang yang menjadi teman-teman lama kita. Mungkin itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita sukai. Ditinggalkan untuk mengikut Tuhan. Seperti Abraham. Abraham pergi, tinggalkan land kamu, negeri kamu. Tinggalkan klan kamu, sukumu. Tinggalkan rumahmu, familymu, papamu, tinggalkan itu. Jadi 3 pembentuk security dan identity disuruh tinggalkan. Aku kan begini, enggak, kamu sekarang begini. Lu identitasku begini, enggak, kamu sekarang begini, kamu ikut aku. Place, bagi Abraham place itu penting, dia tinggal di zaman dulu. Kita mungkin place enggak terlalu penting, saudara. Karena kita hidup di era space, bukan place. Place bagi kita itu makin tidak ada maknanya. Tapi orang zaman dulu tidak bisa hidup tanpa place. Misalnya saudara ya, kalau saudara tinggal pindah-pindah rumah, atau main anak zaman sekarang, sama main anak dulu yang terikat pada place, itu beda. Misalnya anak zaman dulu mengatakan, aduh, sayang aku pindah ya. Dulu aku suka main tuh di Blumbang depan itu loh. Blumbang depan tuh suka tak tahu, nawu iwak. Ya, ditahu tuh dibendung terus ikannya tuh airnya dikuras, ikannya diambil. Aku suka nawu di ini nih tempat aku nawu iwak di sini. Nah, lapangan depan tuh aku bal-balan di situ. Nendak setinan atau apa lekeran, enggak tahu orang Surabaya ngomong apa ya. Aku di sini layangan di depan situ loh. Nah, sekolahku di SD situ, depannya itu ada orang jual sewa Game Boy yang diikat sama senar itu ya. Main situ. Terus main keong, balapan keong yang diabapi, terus keongnya keluar gitu, tarik terus racing yang gitu kan ya. Nah kan zaman dulu kan mainnya begitu, saudara. Sangat agak maju sedikit Tamiya, ya, utak-atik Tamiya itu sudah mulai agak maju sedikit. Zaman dulu kan mainnya begitu. Nah aku iwak cupang gitu, jangkrik ditaruh di bambu. Itu kan permainan-permainan yang rotate place. Anak-anak sekolah begitu keluar, ayo yang cewek-cewek tangannya begini, do, mikado, SK, gitu kan ya. Kalau yang, atau cublak suweng agak lebih tradisional gitu ya. Terus kalau yang cowok-cowok main ini, main kasti, main benteng-bentengan, main bentek, ya kan, tuk gitu ya, pakai ranting kayu itu, ya dan sebagainya. Itu permainan-permainan yang rotate. Ya, ada yang mancing, ada yang mau lebih paling cepat pakai apotas. Nah, ini yang baru-baru anak baru enggak tahu. Diracun tuh pakai apotas, ikannya ngambang keluar. Jadi kalau ada kali itu dikasih apotas, ikannya ngambang diambilin. Cara paling cepat tapi berbahaya juga gitu ya. Dapat ikan tapi gitu kan ya. Nah, itu kan permainan yang rotate, saudara. Wah, aku tuh sini tuh, aku suka manjat pohon itu loh. Itu place, saudara. Place itu memorable, ya. Makanya kadang-kadang aduh, aku enggak rela kalau rumahku dijual. Kenapa? Ini loh, pohon mangga ini dulu ditanam bareng suamiku. Wah, kan memorinya gitu kan ya. Ini pohon mangga ini loh, aku enggak rela rumahku mau dibeli. Gimana caranya rumahnya aja dibeli, pohon mangganya enggak gitu kan. Itu place, saudara. Ya, kita mengingat place, kita pergi sekolah lewat mana, pulang lewat mana. Sekarang kan space. Kamu main apa? Shinobi, Space Invader gitu ya, Street Fighter ya. Sekarang mulai masuk ke era-era Delta Force dan sebagainya, terus makin maju sampai game sekarang yang nggak tahu apa ya, sudah mulai Mobile Legend dan sebagainya gitu ya. Ya semuanya di dalam space, ya. Tetapi kurang rotate, maka kurang membentuk identity. Identity sebagai orang Surabaya misalnya, di kampung mana, itu kurang terbentuk, saudara. Karena kita itu space. Space itu bisa di mana-mana. Ya, namanya space. Saudara main di Facebook, lalu ke Instagram, ke TikTok, itu kan space semua. Anda masuk ke ruang, tapi ruangnya itu virtual. Beda kalau place itu ruang, tapi saudara nggak bisa pindah-pindah. Maka Anda rotate di situ, berakar di situ.
Identitinya lebih kuat di situ. Coba saudara perhatikan kalau orang papa mamanya pindah-pindah, biasanya anak itu perlu waktu untuk rotate. Aku ini siapa gitu. Kalau tanya, kadang-kadang kan ada orang yang kompleks. Kamu asli mana? Gimana Pak ya jawabnya ya? Maksudnya gimana? Ya aku lahirnya di Papua, terus ke Manado, terus ke Makassar, terus ke sini. Wah, ini seluruh Indonesia ada kelilingi, saudara. Nah, bayangkan orang dulu namanya Abraham, sudah rotate di situ, identitinya di situ. Pergi Abraham, bingung dia. Lah aku pergi kemana Tuhan? Pergi dulu, kemana urusan belakangan. Ya kan pasti orang bilang, anakmu nih kenapa Terah ya? Kok tiba-tiba kesambit apa? Om, Abraham pamit. Abraham mau kemana? Ini om mau pergi. Kemana? Ke tempat yang Tuhan mau saya tuju. Mana tuh Bram? Nggak tahu ya om itu. Loh, kok ini pergi semua bawa aja itu? Iya, nggak tahu loh kemana. Tapi ke arah-arah situ loh, mungkin ke arah Tenggara situ om. Gitu. Arah Tenggara gitu. Iya, gitu. Aku daerah-daerah Kanaan situ loh om. Gitu. Tapi tempatnya di mana Bram? Nggak tahu ya om. Ya aku jalan dulu lah ya. Pamit ya om ya. Rah, anakmu tuh loh, kasih tahu itu aneh loh gitu. Aku udah tak kasih tahu. Terus gue piye? Wes pokoknya dia mau pergi. Terus gimana? Ya wes aku ikut. Lu kok kamu ikutan toh Rah gitu ya. Ya anakku keras kepala gitu. Saudara bisa bayangkan ya, dia meninggalkan semuanya untuk melakukan lompatan iman, meninggalkan semua. Dia mengalami isolasi, loneliness, diasosiasikan dengan orang yang mungkin nekat dan sebagainya. Itu Abraham, saudara. Dia kehilangan segalanya ketika dia mengikut Tuhan. Tetapi sekaligus Alkitab mencatat bahwa Abraham yang dipanggil lalu meninggalkan segalanya adalah orang yang mendapatkan segalanya. Dia mendapatkan identiti yang baru. Dia dipanggil untuk akhirnya nantinya menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Nanti ayat 7 saudara, dikatakan keturunanmu akan mendiami tanah ini, melalui keturunanmu akan ini, keturunanmu akan itu. Maka akan muncul janji pada keturunan Abraham. Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan memberikan 3 janji. Pertama, dia akan punya banyak keturunan, jadi bangsa yang besar. Kedua, nanti dalam ayat selanjutnya akan muncul janji akan tanah. Yang ketiga, janji keturunan Abraham akan jadi raja. Ini 3 janji Tuhan. Nah, nanti keturunan Abraham akan jadi raja, genapi dari Daud. Dan nanti dalam bagian selanjutnya akan dipilih bahwa Yakub menubuatkan, Yehuda nanti salah satu keturunanmu akan jadi raja. Nah, jadi kita melihat bahwa Tuhan memanggil Abraham dan memakai dia untuk menjadi berkat. Dan Abraham yang dipanggil itu adalah orang yang punya kontras cara hidup. Jadi kita bisa melihat setelah Abraham ada 2 macam cara hidup. Yang pertama, orang yang hidup dalam bayang-bayang Babel. Menara Babel punya bayang-bayang, itu adalah orang-orang binasa. Sementara kita dipanggil mengikuti jejak Abraham. Kejadian pasal 12. Nah, orang yang dipanggil adalah orang yang hidupnya berdasarkan pelayanan dan penyangkalan diri dan kehendak Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan kok. Saya kalau dipanggil oleh Tuhan, tugas saya berespon. Sementara kalau orang-orang Babel, saya mau apa itu saya akan kerjakan, self-center dan pleasure. Nah, ini yang membedakan saudara. Orang Kristen menggumulkan panggilan. Kita datang karena dipanggil. Ibadah kenapa jangan telat saudara? Ibadah jangan telat karena kita mau mengkonfirmasi, menyatakan iman bahwa saya datang karena dipanggil. Saudara, ketika kita menghadap Tuhan itu bukan saya sendiri menghadap Tuhan loh. Kita ketika beribadah, kenapa ya saudara? Kita perlu membahas kembali konsep ketepatan waktu dalam ibadah. Nah, ini kita mesti beresin. Karena kan saudara punya konsep saya datang sendiri di hadapan Tuhan. Enggak loh saudara. Kita ini lagi datang sama-sama di depan Tuhan. Konsepnya begitu saudara. Saudara bisa bayangin enggak, Tuhan lagi menampakkan diri di Sinai. Semua orang lagi ketakutan, Musa lagi naik, terus kita lari-lari, sorry telat gitu. Konsepnya enggak begitu gitu. Kita datang bareng-bareng, terus kemudian kita menanti, ya kan? Dan kenapa kita bisa datang bareng-bareng? Karena Tuhan panggil dulu, ayo datang, terus kita datang. Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita tidak dipanggil oleh Tuhan, tidak bisa datang. Maka kan di awal ada panggilan beribadah.
Kita datang karena dipanggil. Nah kalau kita telat artinya ya saya pokoknya datang aja gitu, tanpa dipanggil. Nah ketika pulang, kenapa harus selesai berkat saudara? Ya, seperti Abraham kan, Anda dipanggil, Abraham, dan kamu saya utus untuk menjadi berkat. Ini Kejadian pasal 12, saudara, mulanya di situ. Itu ibadah kita begitu. Saya datang dipanggil, saya pulang diutus, diberkati untuk jadi berkat. Itu makna ibadah, saudara. Jadi saya hidup karena panggilan Tuhan, bukan karena maunya saya. Kemarin saya baru konseling sama satu orang, dia ngomong terus saya bilang, Pak, salah saya di mana ya? Iya, kamu itu apapun maunya kamu gitu. Aku maunya begini, kenapa dia begitu? Aku maunya kan begini, kenapa orang begitu? Semua orang bermasalah karena aku maunya begini. Lalu saya tanya sama dia, aku nggak pernah dengar loh kamu bertanya, Tuhan maunya apa? Dia sudah Kristen kah? Sudah lahir baru kah? Nggak tahu. Kalau dia sudah lahir baru, pertanyaannya adalah, di mana tempat panggilan? Karena orang yang sudah kenal Kristus, dia akan mulai bertanya, Tuhan, kehendakmu apa? Kalau orang tidak kenal Kristus, tidak bisa tanya begitu. Hatinya tidak ada, karena saya mau melayani Tuhan, tidak ada. Karena tidak ada Kristus kok, mau dipaksa gimana? Nah jadi ketika orang dipanggil, maka dia akan bertanya, Tuhan maumu apa? Karena aku ini dipanggil. Aku hidup bukan menuruti mauku sendiri. Tuhan mau Tuhan apa? Saya mau ikut panggilan Tuhan. Di situ dia menggumulkan panggilan dari sesuatu yang lebih besar dari dia, yang menuntun dia. Dan panggilan itu personal. Makanya kita bergumul mencari panggilan kita masing-masing. Dan panggilan Tuhan kan nanti terbagi menjadi dua, saudara, yang disebut sebagai general calling sama specific calling. Specific calling misalnya saudara bergumul, saya mau kuliah di mana, jurusan apa, saya mau kerja bagian apa, itu kan specific calling. Tetapi sebelum masuk pada specific calling, kita harus memahami general calling. Saudara dan saya mungkin sambil terus menggumulkan langkah selanjutnya apa, kita tidak tahu. Tetapi paling tidak ada hal yang general yang kita tahu, kita dipanggil mengasihi. Ya sudah, kita lakukan, saudara. Kita dipanggil memberitakan Injil, ya sudah kita lakukan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita lakukan. Jadi tanpa memahami general calling, kita tidak akan bisa memahami specific calling. Tanpa memahami firman Tuhan secara keseluruhan yang membuat kita memahami general calling, kita akan sulit masuk kepada specific calling. Nah itu sebabnya kita penting bertumbuh di dalam firman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah jadi Abraham itu orang yang menjadi model. Saya hidup itu bukan maunya saya. Tuhan mau saya pergi, saya pergi. Saya ikut panggilan. Dan di sini kita melihat dalam pendidikan ada dua macam. Ini sering saya ulang. Anak-anak diajari untuk bertanya, tapi anak-anak juga harus diajari untuk taat 100%. Dari kecil, anak-anak kita pasti kita ajari untuk berrasionalisasi. Nah, kamu harus begini. Kenapa, Ma? Kita ajari gitu. Karena begini, Nak. Kamu saya hukum. Kenapa? Karena begini. Itu pasti saudara kita lakukan begitu. Dan itu baik. Tetapi itu tidak untuk setiap aspek kehidupan. Ada aspek kehidupan yang harus taat mutlak, saudara. Jadi kalau misalnya anak kita biasakan gini. Kenapa, Mama? Why? Gitu kan ya. Oh, karena begitu. Why? Kenapa begitu? Why? Gitu kan. Karena ada saatnya di mana stop, why? Sekarang taat. Gitu. Mandi. Why, Mama? Why? Karena perlu bersih. Why? Why? Kenapa 2 kali? Kenapa enggak 3 kali? Kenapa enggak 5 kali? Kenapa enggak sekali? Kenapa enggak 3 hari sekali? Ya karena begitu, why aku duluan, kenapa nggak mami duluan, kenapa nggak koko duluan, kenapa nggak itu? Kan capek saudara kayak begitu terus ya. Why. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Saya pernah nginep di satu rumah jemaat, anaknya begitu, why. Udahlah kamu makan itu, makannya why. Saya bilang gitu kan ya. Udah makan, ayo makan itu. Tapi why. Ada begitu. Saya ketawa gitu. Wah ini kebiasaan why ini gitu kan ya. Iya, ya begitulah saudara. Jadi kan ada aja ya orang yang mempertanyakan terus. Tetapi orang harus dilatih juga. Sekarang gerak. Ada tempatnya. Contoh tentara saudara. Jenderal A masuk gorong-gorong tembak. Why aku. Anakku 4, dia aja yang anaknya 2. Kalau mati cuma 2 yang sengsara. Kalau aku anaknya 4 yang sengsara.
Ya sudah semuanya, ya kenapa harus maju? Kenapa kita nggak mundur aja? Ya negaranya bubar kalau gitu semua tentaranya, saudara. Ya, why, tentara gitu. Atau dokter, 5 dokter mau operasi, wah ini sudah gawat sekali. Kita harus ambil tindakan. Tunggu dulu dok, saya punya pandangan berbeda. Terus diskusi, 5 dokter debat, pasiennya sudah kejang-kejang gitu kan ya. Kan harus ada, pokoknya ikut saya ya, harus ada satu yang take action kan. Kalau di debat terus, nanti daripada mati kita diskusi dulu, mati beneran saudara. Ada momen-momen dalam kehidupan di mana harus taat. Dan dengan Tuhan juga begitu. Ada nggak ayat-ayat di mana Tuhan itu menghargai kita mempertanyakan Tuhan? Ada. Bergumul, bertanya mengapa Tuhan, berapa lama lagi Tuhan. Banyak ayat-ayat seperti itu. Tapi juga banyak ayat-ayat di mana Tuhan menuntut, begitu Tuhan bicara, dia harus taat. Dan ketika tidak taat, Tuhan marah. Jadi 2 hal ini kelihatan kontras, tapi itu ada dan hidup bersama-sama. Saudara. Sehingga kita harus mendidik dua-duanya. Ada momen di mana kita mempertanyakan, ada momen di mana taat. Ya. Dalam kehidupan juga begitu kok. Ya. Aku mau ajak kamu menikah. Why, kenapa nggak pacaran aja? Ya sudah saatnya menikah. Why, kenapa tahun ini, kenapa nggak tahun lalu, kenapa nggak tahun depan? Ya paling nggak harus, iya why, tapi kenapa harus menikah? Kenapa kita nggak temenan aja sampai mati? Ya supaya kita punya anak. Ya why, kenapa kita harus punya anak? Kenapa harus punya anak? Ya karena why kenapa harus begitu? Capek manusia kayak begini saudara. Ya, ada saatnya bertanya, ada saat untuk taat. Ya. Jadi Abraham merespon dengan iman. Dia mengatakan iya kepada Tuhan dan dia berjalan meskipun itu tidak menyenangkan dia. Dan Tuhan memberikan dia hadiah luar biasa. Abraham diberikan nama besar. Ketika dia fokus pada panggilan Tuhan, dia tidak mencari, dia mendapat. Abraham tidak minta kaya, Tuhan kasih kaya. Saudara, puncak kayanya Abraham itu kapan saudara? Nanti pasal 22 kan. Itu berkat kekayaannya luar biasa. Saudara lihat respon Abraham. Dia happy, Ishak pulang, sudah gitu. Jadi dia sama sekali nggak ada respon. Di hadapan kekayaan ketika si Lot itu kepengen punya kekayaan Sodom kan, makanya dia pergi ke sana mau dagang dan sebagainya. Tapi bukannya dapat hartanya habis, seluruh hartanya bahkan seluruh orang Sodom mau dikasih Raja Sodom kepada Abraham. Kan dia kan gigit jari begitu ya. Abraham udah kaya, terkenal, bayangkan jadi pahlawan menyelamatkan satu kota dari serangan 4 raja. Saya bayangkan ketika Abraham jalan, anak-anak kecil, om itu siapa? Itu om Abraham yang menyelamatkan kita. Terus anak-anak, om Abraham gitu kan ya. Terus Abraham bilang, hai gitu kan ya. Terus kemudian anak-anak pemuda, anak-anak remajanya, om selfie. Peace gitu ya. Terus Abraham jalan gitu ya. Naik ke podium. Terus kemudian Raja Sodom mengatakan, saudara sekalian tepuk tangan buat Tuan Abraham. Wah gitu, kita sekarang berterima kasih Tuan Abraham. Sekarang kita akan memberikan seluruh harta kepada Abraham. Stop dulu, stop. Kenapa Tuan? Sorry ya, sendalku tuh kemarin waktu ngejar itu putus. Sendal cepit gitu loh. Itu pun aku gak akan ambil dari kamu. Saya kasih tahu ya, saya tidak izinkan dunia tahu saya kaya gara-gara kamu Raja Sodom. Wah, si Lot, waduh, ditolak gitu kan ya. Itu selama perang mungkin prajuritku ambil pakai, ya sudah. Selain itu saya tidak mau ambil. Sekarang 10% kita persembahkan. Tadi saya ketemu ada Pak Melkisedek, Pak Melki boleh pimpin ibadah selanjutnya. Mari kita semua ya, semua rakyat ya bersyukur kepada Tuhan. Abraham tuh orang kayak begitu. Dia itu bukan orang narsis. Tepuk tangan untuk Abraham. Teman-teman sekalian, bagaimana menjadi orang seperti saya? Saya itu from zero to hero loh. Kunci rahasianya adalah ketekunan dan disiplin. Jadi Abraham tidak membuka jumpa pers terus diwawancara, podcast. Rahasia hidup seperti Abraham. Oh caranya begini. Bagaimana memperoleh 100 pasukan pertama. Bagaimana melatih, mentraining. Tidak ada kayak begitu. Dah kembalikan pada Tuhan, melayani Tuhan dengan baik.
itu orang yang diberikan nama yang besar. Saudara tahu berapa besar nama Abraham? Lebih dari 100 kutipan dalam Alkitab, lebih dari 100 kutipan di dalam Al-Quran. Baik orang Islam, baik orang Yahudi, baik orang Kristen, semua menghormati Abraham. Berapa persen manusia di muka bumi ini, berapa miliar manusia hormat sama Abraham? Tuhan menepati janjinya. Abraham, kamu akan kubuat namamu besar. Orang yang tidak pernah cari nama, dibikin sebesar ini. Bukan hanya orang beragama, semua orang studi, mau mempelajari mengenai agama monoteis, semua lari kepada apa? Tidak bisa lepas dari tokoh Abraham. Dia orang yang sangat dihormati, tapi dia tidak pernah anggap nama besar itu sebagai sesuatu yang paling penting. Ini adalah paradoks. Abraham adalah model pahlawan, tetapi model pahlawan yang tidak kebal terhadap kesalahan. Ini yang penting, saudara. Jadi ketika kita melihat Abraham dengan imannya yang luar biasa itu, dengan ujian yang menakjubkan susahnya tapi dia bisa lulus, tetapi Alkitab juga mencatat, tidak selamanya Abraham itu berhasil. Kita mengingat 2 kali yang paling gagal adalah ketika dia berbohong waktu istrinya mau diambil. Dan yang paling penting kita melihat dia juga ikut nasihat Sarah, tidak sabar nunggu janji Tuhan. Maka dia memasukkan Mesir ke dalam kehidupannya. Hagar masuk. Hagar orang Mesir, saudara ya. Jadi nanti kita melihat di padang gurun, Musa mau kasih tahu, hati-hati. Engkau memasukkan pengaruh Mesir ke dalam pikiranmu. Maka kamu seringkali mau balik ke Mesir. Mau pakai solusi Mesir dalam menghadapi kasus ini. Kamu tidak mau masuk Kanaan, kamu mau ke Mesir. Demikian Abraham juga memasukkan Mesir dalam keluarganya. Nah, jadi di sini Abraham juga lemah, dia akhirnya bilang, ya sudahlah, ya, terima Hagar sesuai dengan saran dari Sarah. Sarah juga dicatat banyak kelemahan. Sarah di dalam kitab Petrus dipuji sebagai istri yang hormat pada Abraham. Tetapi Sarah juga bukan istri yang 100% baik. Dia hormat sama Abraham, itu kelebihannya. Tapi dia juga keras pada Hagar, dicatat dalam Alkitab. Saking kerasnya, Hagar gak sabar. Dia gak tahan, dia akhirnya harus lari. Karena mendapatkan sikap seperti itu. Jadi Alkitab secara realistis menggambarkan, para pahlawan iman itu bukan para pahlawan yang kebal terhadap kesalahan. Sehingga ketika saudara mengatakan, Tuhan, aku ini bukan Abraham, aku banyak salah Tuhan. Aku gak selamanya kuat, ya kadang-kadang aku diuji, aku lewat, tapi aku juga jatuh. Saudara jangan putus asa, bangun lagi ketika engkau jatuh. Karena model pahlawan dalam imajinasi kita bukan mesin disiplin yang tidak pernah salah. Tetapi Abraham yang meskipun jatuh, tetapi Tuhan topang dan bangkitkan dia kembali. Dan terakhir saya tutup saudara dengan janji keturunan. Nanti dalam pasal 12 ayat 7, muncul lagi dalam pasal 13, muncul lagi dalam pasal 15. Keturunanmu. Saya bacakan Galatia 3 ayat 16 ya, bagaimana Paulus merespon terhadap Kejadian 12 ayat 7. Saya bacakan Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, jadi yang di dalam pasal 12 ayat 1 sampai 3, dan kepada keturunannya. Nanti ayat 7, janji kepada keturunan. Jadi pada Abraham dan kepada keturunan Abraham. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi kata Zahra itu sebetulnya sifatnya adalah singular. Meskipun kadang-kadang dalam Alkitab dipahami bisa juga plural. Tapi kenapa Paulus menganggap itu singular? Karena nantinya janji itu diberikan pada Abraham, lalu kemudian kepada perwakilannya Ishak, kepada Yakub, kepada Yehuda, kepada Daud, dan nantinya kepada single juga, kepada Kristus. Jadi kulminasinya itu adalah pada Kristus. Maka di sini Paulus mengatakan yang dituju keturunan itu adalah Kristus. Dan itu membuat kita jadi, oh ya benar ya, kita baru paham apa hebatnya Abraham. Sampai siapapun yang kutuk dia itu dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang berkati dia diberkati oleh Tuhan. Ini kan udah kayak Tuhan, saudara. Kalau saya mengatakan, saudara kalau ngutuk saya, saudara dikutuk Tuhan.
Saudara, kalau memberkati saya diberkati Tuhan. Orang kan mikir, kamu tuh siapa Pak gitu. Kenapa orang ngutuk kamu harus dikutuk oleh Tuhan orang gitu? Kenapa Pak Ivan mengatakan barang siapa memberkati Bapak akan diberkati oleh Tuhan? Apa spesialnya Bapak? Nah, kita berpikir demikian saudara. Tapi kalau saya mengatakan begini, siapa berani kutuk Tuhan akan dikutuk Tuhan. Siapa berani memuji Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia bilang, ya benar, Tuhan kok gitu. Dia satu-satunya yang kalau orang berani kutuk dihukum. Dia satu-satunya yang kalau orang memuji dia akan diberkati. Make sense? Dan sekarang kita tahu kenapa Abraham punya janji yang extraordinary itu. Karena Abraham itu tipologi keturunan yang akan datang, yaitu Yesus. Barang siapa menggugat garis Mesias yang dibawa oleh Abraham, dia berurusan dengan Tuhan sendiri. Dan nantinya ketika Yesus datang, barang siapa mengkutuk Yesus, dikutuk. Barang siapa memberkati, dalam pengertian menghormati, memuliakan namanya, akan diberkati oleh Tuhan. Dan janji yang luar biasa itu, bayangkan saudara ya, orang mengutuk kita, dikutuk Tuhan. Orang memberkati kita, diberkati Tuhan. Itu nanti akan diterima oleh gereja Tuhan. Dan bagaimana kita bisa ikut dalam janji itu? Paulus mengatakan, janji Abraham akan kamu terima kalau kamu ada di dalam Kristus. Jadi Paulus mau mengajarkan di Alkitab itu ada banyak janji. Tapi itu bukan janji yang sporadis. Saudara. Janji itu adalah janji yang terkulminasi di dalam janji Abraham. Janji kita diselamatkan, diberkati dan menjadi berkat, itu janji Tuhan kepada Abraham. Diberikan pada Ishak, diberikan pada Yakub, terus sampai Daud, sampai Kristus. Kalau kita mau diberkati seperti itu, Paulus mengatakan kamu harus ada di dalam Kristus. Maka itulah indahnya saudara. Di dalam Yesus ketika kita beriman dan percaya, kita mendapat berkat Abraham. Pak, berarti siapa mengkutuk saya akan dikutuk Tuhan. Ceritanya enggak kayak begitu ya, hati-hati juga ya gitu. Secara gereja ketika kita menjalankan misi Tuhan di dalam dunia, mengabarkan firman Tuhan, memperluas kerajaan Allah. Barang siapa mengkutuk gereja yang adalah milik Kristus ini, berhadapan langsung dengan Yesus. Dan barang siapa yang menghargai gereja secara tubuh Kristus yang melayani Tuhan dalam dunia, dia akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati pemerintah-pemerintah yang menghargai rumah Tuhan. Ribuan gereja dibakar, dihancurkan, dan belum ada yang diseret ke pengadilan. Bagaimana Tuhan mau memberkati negeri ini? Kita doakan saudara, di dalam peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini. Indonesia ada penegakan keadilan. Ada orang-orang yang muncul yang menghargai pekerjaan Tuhan. Yang menghargai setidaknya keadilan, mencintai rakyat di negeri ini. Salah satu krisis yang paling besar di negara kita adalah krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan. Setiap kita pasti akan mengatakan pasti ada pejabat yang baik. Tapi di mana kita menemukan pejabat yang baik itu? Siapa yang bisa menjadi model pejabat yang baik itu? Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya mari kita berdoa Tuhan boleh memunculkan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang punya keberanian, yang berani bersaksi, yang berani bayar harga untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau itu belum terjadi, mari kita berdoa setidaknya gereja Tuhan memunculkan orang-orang, melatih orang-orang, orang-orang yang awam, orang-orang yang nanti menjadi pejabat gereja, orang-orang yang menjadi rohaniwan, yang bisa dipakai oleh Tuhan bersaksi. Berbahagialah kalau ada bapak-bapak rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Berbahagialah kalau gereja punya ibu-ibu yang jadi model dan teladan. Berbahagialah kalau gereja punya remaja-remaja yang enggak tawuran, yang tidak menyedihkan hati Tuhan, tetapi menjadi remaja-remaja yang memuliakan nama Tuhan. Maka kita melihat gereja akan menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena janji dan berkat yang indah dari Abraham kami akan miliki di dalam Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa sebagai orang beriman kami tidak kebal terhadap kesulitan. Tetapi kami juga melihat bahwa ketika kami melepaskan banyak hal, kami juga akan mendapatkan segalanya di dalam Kristus. Tuhan tolong berikan kami keberanian untuk melangkah dengan iman. Berani untuk
mengikut Tuhan, berani mengumpulkan panggilan, berani untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk berita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.